Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa bil khusus Al-Walid Ustaz Haji Faisal Bahrish, orang tua kita Ustaz Haji Tabrani, koordinator kuliah subuh Jumat gabungan kebagusan Ustaz Haji Amir Mahmud, serta para asatidzah semuanya, Dr. Taufik, Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Haji Mursyidin, Ustaz Haji Syafi'i Karim, orang tua kita Bapak Haji Hasib, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Menjadi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pembuka rizki dan membuka jalan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Gedebuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendem. Enggak apa-apa udah. Ini isyarat berarti ya. Isyarat. Ya. Mudah-mudahan ada donatur yang mau menyisihkan sebagian rezekinya, ya insyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertemuan perdana, saya tidak akan membuka kitab, tapi hanya ada beberapa hal yang perlu untuk disampaikan sebagai tema dari pertemuan perdana kita pada pagi hari ini.
Selama ini kita mengkaji dan membahas dua kitab, yaitu yang pertama adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Dan kitab yang kedua yang kita kaji adalah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Dua kitab ini kita kaji karena kita menganggap ini sangat penting untuk bekal kita. Yang pertama adalah kita belajar tentang Al-Adabul Mufrad karena ini membahas tentang adab, tentang akhlak, hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat sekarang ini. Tentu bukan hanya sebagai teori kita belajar, tapi kita ingin adab ini dipraktekkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita belajar adab dan kita amalkan adab itu dalam kehidupan kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dan adab manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Jadi risalah utama, misi utama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak. Jadi kalau ada umat Islam akhlaknya tidak baik, berarti belum mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling utama itu adalah masalah akhlak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh Allah bukan karena nasabnya, padahal nasabnya luar biasa. Bukan karena pandainya, padahal Nabi orang yang paling alim, orang yang paling pandai. Bukan karena ketampanannya, padahal Nabi adalah orang yang paling tampan. Maka disebut tala'al badru alaina, bercahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena yang lain-lain, tapi yang dipuji oleh Allah karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi kita ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita ikuti bukan hanya ajaran-ajarannya begitu saja, tapi bagaimana ajarannya itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dalam kehidupan kita, dan itu yang dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau ingin tahu adab, maka paling gampang kita merujuk kepada adab yang dikarang, yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau sengaja menulis itu kitab. Padahal beliau punya kitab Sahih Bukhari, itu kumpulan hadis-hadis sahih. Tapi beliau merasa tidak cukup. Harus dituliskan lagi kitab yang khusus membahas tentang adab dan akhlak. Maka beliau tuliskan Al-Adabul Mufrad, yang alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengkaji kitab tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beradab. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berakhlak. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat adalah orang yang punya akhlak. Sebab orang beribadah, kita ibadah, kita melakukan salat, kita lakukan puasa, kita zakat, kita haji, kita melakukan ibadah mahdhah. Tapi buah dari semua ibadah itu adalah akhlak. Buah dari semua ibadah yang kita lakukan adalah akhlak.
itu tandanya ibadahnya benar. Tandanya ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang beribadah tapi akhlaknya tidak baik, itu berarti ibadahnya bermasalah. Ibadahnya harus diperbaiki. Sebab kalau kita bicara salat misalnya, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita bicara tentang masalah puasa, puasa itu juga kaitannya dengan akhlak, bukan cuma nahan makan dan minum. Sampai-sampai Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kalau tidak bisa menahan lisannya, perbuatannya dari hal yang buruk, kata Nabi, Allah enggak butuh sama puasanya. Jadi kaitannya dengan akhlak. Puasa itu buahnya harus punya akhlak yang bagus. Demikian pula zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil itu zakat harta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya Allah? Tutahhiruhum, sebab itu yang akan membersihkan hati mereka, bukan cuma hartanya. Hatinya, jiwanya dibersihkan dari apa? Dari penyakit bakhil, dari penyakit tama, dari penyakit kikir, dibersihkan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jiwa manusia agar manusia punya akhlak. Demikian pula dengan haji. Ini kalau bicara haji luar biasa. Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang melaksanakan ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa taala, fala rafath, enggak boleh ada kata-kata kotor, kata porno, perbuatan yang tidak pantas, enggak boleh. Wala fusuk, tidak boleh ada perbuatan fasik. Wala jidal, bahkan debat kusir saat haji enggak boleh. Walaupun kita benar, kadang-kadang waktu pergi haji kita melihat banyak orang ibadah caranya macam-macam, menurut kita enggak benar. Ya, kita tegur dia enggak terima. Jangan kita debat kusir. Allah Ta'ala mengatakan wala jidal, dalam haji enggak ada debat kusir. Kalau kita kasih tahu dia enggak terima, jangan sampai menimbulkan debat kusir, apalagi permusuhan. Enggak boleh. Ini semuanya akhlak. Ini yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita bicara tentang iman, maka iman itu kaitannya dengan akhlak. Orang ngaku beriman, tapi cara mengukur iman kita bagaimana? Gampang, lihat akhlaknya. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna imannya. Ini Rasulullah yang mengatakan, orang yang paling sempurna imannya. Siapa ya Rasulullah? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi Nabi tidak mengatakan orang yang paling banyak sholatnya, enggak. Orang yang paling sering melakukan puasa sunnah, tidak. Walaupun itu adalah amalan yang luar biasa, istimewa. Tapi Nabi mengatakan orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling bagus akhlaknya. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai diulang, bersumpah 3 kali. Para sahabat nunggu-nunggu nih, siapa maksud yang tidak beriman? Barangkali yang tidak mengerjakan sholat tidak beriman. Orang semuanya sudah tahu, kalau nggak sholat jelas dia tidak beriman. Tapi bukan itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah mengatakan, wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, itu enggak beriman, kata Nabi. Masya Allah. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Rahmah, Nabiul Akhlaq, Nabi yang mengajarkan akhlak kepada kita semuanya. Dari mana kita bisa dapat semua adab-adab beliau? Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, kita sedikit demi sedikit bisa membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Nah, ini kaitan dengan adab, kaitan dengan akhlak, kita perbaiki akhlak kita. Jadi ngaji ada hasilnya, ada dampaknya. Semakin baik akhlak, semakin baik adab kita. Introspeksinya buat siapa? Buat diri kita masing-masing, bukan buat ngukur orang. Kayaknya fulan akhlaknya nggak tambah bagus, berarti ngajinya nggak benar. Jangan. Kita ditugaskan untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, bukan mengevaluasi orang lain. Jadi kita lihat, sebab yang akan dihisab nanti adalah diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum, hisab diri kalian. Kita lihat diri kita, gimana kira-kira akhlak kita, gimana kira-kira adab kita. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah adab dan akhlak kita semakin bagus. Yang kedua, kita belajar tentang kitab Bulughul Maram, kitab yang berisi tentang fikih, hadis-hadis tentang hukum-hukum dalam beribadah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita disuruh ibadah. Dan tiang agama itu adalah as-salah. Faman tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang meninggalkan salat, tidak menunaikan salat, dia menghancurkan agamanya. Tapi sebaliknya, wa man aqamaha faqad aqama ad-din. Yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Mulai dari salat rukun Islam, dari syahadat, dari salat, puasa, zakat, ibadah haji, semua ini butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Nggak bisa kita beribadah tanpa ilmu. Nggak bisa kita beribadah tanpa landasan fikih yang kuat. Nggak bisa. Dalam satu makalah, dalam satu syair disebutkan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Disebutkan siapa saja orang yang melakukan amal tanpa ilmu, ya, asal saja dia beribadah, tidak ada landasan ilmunya, nggak ada dalilnya, dia nggak ngerti, yang penting ibadah saja. Apa disebutkan? Fa'amaluhu mardudah, maka amal-amalnya mardudah, amalnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kita belajar agar ibadah kita baik, agar ibadah kita benar. Mulai dari bab taharah kita belajar, dari bab taharah, ya, bab air lagi, nggak apa-apa diulang lagi, air lagi, ya, sebab kita perlu, ini dasar. Kita mau sholat, kalau taharahnya nggak benar, nggak sah sholat kita. Maka kita belajar tentang bab air, taharah, ya, kita belajar tentang sholat nanti insya Allah. Kita belajar tentang masalah-masalah yang terkait dengan hukum ibadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang walaupun kita sudah besar, kita sudah lanjut usia kita, belum ada jaminan, tidak ada jaminan sudah benar, belum tentu. Masih ingat ceritanya bagaimana ada orang tua yang berwudu, wudunya enggak benar. Itu pada masa Imam Hasan dan Husain rahimahullah. Mereka berdua ketika sedang berwudu, masih anak-anak waktu itu, Imam Hasan dan Husain masih anak-anak. Mereka ketika itu berwudu melihat ada orang tua yang wudunya nggak benar.
Ya, dalam satu riwayat itu disebutkan, kata mereka berdua, mereka cerdas, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya pemahaman, bukan hanya sekedar tahu. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak paham. Mereka ketika melihat ada orang yang wudunya nggak benar, gimana cara negornya? Kalau negornya sembarangan, nggak bakal diterima. Anak-anak negor orang tua gimana? Maka mereka cari cara, bagaimana cara menegur orang tersebut. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka bisik-bisik. Akhirnya mereka sepakat. Yuk, dia bilang sama orang tua, wahai orang tua, ya fulan, ya syekh, tolong, kita tadi ini diskusi, kita ini berselisih faham, berbeda pandangan. Menurut saya sih wudhu saya yang paling benar, tapi kata dia wudhu dia yang paling benar. Tolong nilai wudhu saya apa wudhu dia yang paling benar. Tolong lihat. Akhirnya satu-satu wudhu. Imam Hasan mulai wudhu. Ketika dia wudhu, wudhunya sempurna. Ya, wudhunya sempurna. Kemudian setelah selesai dia berwudhu, Imam Husain berwudhu. Ketika Sayyidina Husain berwudhu, wudhunya juga sempurna. Akhirnya orang tua tadi mengatakan dia malu, kayaknya wudhu saya nggak benar nih. Ya, wudhu mereka bagus semuanya. Akhirnya dia terus terang bilang, saya mengakui wudhu kalian sudah bagus. Kalian sebetulnya sedang mengajarkan saya. Terima kasih saya diajari. Jadi begitu. Kadang-kadang ada orang yang sudah lanjut usia, berwudhunya masih belum benar. Jangan pernah kita merasa sudah bagus ibadah kita. Jangan. Yang namanya belajar minal mahdi ilallah, terus belajar. So barangkali ada yang kelewat, barangkali ada yang terlupa, barangkali ada yang belum kita ketahui. Maka kita belajar, insya Allah dengan begitu ibadah kita semakin bagus. Dan kalau semakin bagus, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting kita belajar dua bab ini. Pertama tentang masalah akhlak dan adab itu penting. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelan-pelan, nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, satu hadis dengan penuh kesungguhan dan niat yang tulus, yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah terima. Ini jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Selalu ini jadi doa kita. Kita buka selalu dengan minta, dengan doa kepada Allah, ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan jadikan ilmu yang kita dapatkan betul-betul bermanfaat untuk kehidupan kita. Insya Allah dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Barangkali ini saja sebagai muqaddimah, sebagai pengantar jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin wal faizin, karena saya belum mengucapkan ini pada jamaah semuanya. Jadi mohon maaf, saya yang paling banyak bicara. Ya, yang paling banyak keplesetnya ini mestinya orang yang paling banyak bicara. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.